Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tema, hanya Tuhanlah yang kuingini di bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, masih banyak di antara kita yang sangat sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Apalagi kalau dipengaruhi dengan pengertian bahwa keinginan bisa menjadi kebutuhan, atau sebaliknya kebutuhan bisa menjadi keinginan. Biasanya kita akan terjebak untuk memaksakan keinginan kita menjadi suatu kebutuhan. Misalnya, kita menginginkan punya rumah yang bagus dengan fasilitas yang lengkap dan mewah. Padahal itu bukanlah suatu kebutuhan kita pada saat ini. Mungkin keinginan seperti itu bisa menjadi cita-cita yang dapat diperjuangkan dan diwujudkan nanti. Tetapi bagaimana dengan saat ini? Apa yang kita butuhkan? Jawaban dari kita mungkin berbeda-beda. Ada yang jawab selesai dululah sekolahnya. Ada juga yang menjawab bekerjalah dengan serius untuk memperoleh penghasilan yang lebih banyak dan jabatan yang lebih tinggi. Namun sangat jarang yang mau menjawab berdoa sajalah terus tanpa usaha apapun. Pastilah keinginan kita untuk punya rumah segera tercapai. Sepertinya orang seperti itu punya iman dan pengharapan yang kuat. Padahal justru doa seperti itu bertujuan hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja. Selain itu, orang yang berdoa seperti itu tidak mau mengerti arti dari ora et labora, berdoa sambil bekerja atau berusaha. Bahkan kita bisa samakan orang yang berdoa seperti itu dengan orang yang memaksa atau mencobai Tuhan untuk melakukan keajaiban. Padahal Tuhan sendiri telah memberikan tenaga, kekuatan, dan kesehatan kepada setiap orang untuk berdoa dan bekerja. Tuhan memberkati dan menyertai setiap orang yang berdoa kepadanya sambil tetap bekerja atau berusaha untuk mewujudkan harapannya. Demikianlah dalam nas renungan kita ini. Pemazmur mengajar dan mengajak kita semua untuk tetap bertahan selama hidup di dunia ini, meskipun persoalan dan pergumulan hidup kita akan terasa semakin berat. Pemazmur merasakan kepahitan dan kesakitan yang menusuk-nusuk dari berbagai masalah yang dihadapinya. Sedangkan dalam ayat 22, pemazmur mengakui keterbatasannya seperti orang dungu dan tidak mengerti terhadap rencana dan kehendak Tuhan. Sama seperti hewan yang hanya mengandalkan naluri, pemazmur pun hanya dapat mengikuti nuraninya untuk tetap berada di dekat Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan kerinduan yang meluap dan pengharapan yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan. Kalaupun ia harus mati dan masuk ke sorga, ia percaya dan berharap berjumpa dengan Tuhan. Begitu pula ketika ia masih di bumi ini, hanya Tuhan sajalah yang ia yakini dan ingini hadir di dalam hidupnya. Maka baik di bumi maupun di sorga, pemazmur selalu percaya dan berharap untuk tetap bersama Tuhan. Karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dalam menjalani Minggu Rogate ini, kita harus tetap memiliki kerinduan untuk berjumpa dan bersekutu dengan Tuhan. Ya, berdoa bukan hanya meminta dan memohon, tetapi juga dapat memuaskan kerinduan dan keinginan kita untuk berjumpa dan bersekutu dengan Tuhan. Kita pun dapat belajar dari pemahaman Martin Luther tentang doa yang bukan sekedar kata-kata, tetapi telah menjadi nafas kehidupan kita. Selain itu, doa juga dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai persoalan hidup kita. Bahkan ada juga yang berkata bahwa setengah atau 50% dari seluruh persoalan hidup kita telah terjawab dan diringankan hanya dengan doa. Sebaliknya dalam Yakobus 4 ayat 2-3 dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hanya kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Maksudnya adalah apapun yang kita cari dan dapatkan tidak akan berarti apa-apa di dalam hidup kita selain untuk kesenangan yang sesaat. Kita pun bisa melakukan kesalahan berdoa ketika tujuan utama doa-doa kita hendak dihabiskan hanya untuk memuaskan nafsu kedagingan kita. Jadi marilah kita berdoa dengan mengutamakan Tuhan disapa, disanjung, dan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang rahmani dan rahimi, Engkaulah Allah Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ajarilah kami berdoa yang benar untuk memuja, memuji, dan memuliakan nama-Mu di atas segala permohonan kami, meskipun kami masih membutuhkannya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.